regula itu adalah aturan dasar dari para Karmelit yang dirumuskan ketika para Karmelit masih ada di Tanah Suci, masih ada di lereng Gunung Karmel di dekat sumur Elia itu. Ya, selamat malam semua. Sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan Injil Lukas 2, 1 sampai dengan 7 yang akan dibaca oleh Romo Jaya. Silakan, Mo. Ya. Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Baik, tema kita malam hari ini adalah Santo Yusuf dan Karmel. Saya beri subjudul pelindung yang kurang dikenal. Minimal saya sendiri tidak terlalu mengenal, tidak tahu yang lainnya. Lalu yang kedua, karena temanya adalah Santo Yusuf dan Karmel, mungkin untuk para pendengar yang bukan dari keluarga Karmel atau tidak terlalu banyak mengenal Karmel, istilah-istilah yang nanti digunakan atau nanti dibahas, materi yang dibahas itu terasa atau kelihatan sangat spesifik ya. Hanya nanti di bagian akhir, saya kira kita akan banyak belajar tentang Santo Yusuf dalam kehidupan konkret ya, untuk seluruh umat. Karena kita tahu bahwa tahun 2020-2021 dideklarasikan oleh Paus Fransiskus sebagai tahun Santo Yusuf sebagai pelindung universal gereja. Pelindung universal gereja. Di kelas yang sebelumnya saya berikan, Santo Yusuf dan semangat kerja itu sudah banyak dibahas, tidak perlu diulang di sini. Yang akan dibahas di sini terutama adalah Santo Yusuf dalam kaitannya dengan Karmel. Meskipun demikian, ada banyak hal yang sebenarnya itu bisa berlaku juga untuk umat pada umumnya. Sebagai bagian pendahuluan, saya ingin mengajak semua bahwa manusia itu adalah makhluk menyejarah, artinya dia tumbuh dan berkembang lewat rangkaian peristiwa, rangkaian waktu, gitu. Sehingga hal-hal yang terjadi pada masa lalu sebenarnya itu merupakan hal yang penting untuk dikaji, dipelajari, digali, karena itu mempengaruhi kehidupan kita pada saat sekarang. Jadi kita adalah makhluk menyejarah. Ya. Belajar sejarah bukan berarti mempelajari catatan-catatan tentang tahun dan peristiwa tokoh-tokoh, tapi sebenarnya dengan belajar sejarah itu orang mengenal dirinya sendiri. Banyak organisasi dan juga negara itu akan sangat baik dan akan berkembang dengan bagus kalau mereka mengenal sejarahnya. Ya. Kita pun sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik juga perlu mengenal sejarah kita di masa lalu itu apa yang terjadi. Mengapa demikian? Karena sejarah itu ikut menentukan, ikut membentuk identitas diri atau kelompok. Ya, nanti akan kita bisa lihat di slide-slide bagian terakhir bagaimana sebenarnya
kehidupan Karmel itu juga dipengaruhi oleh sejarah, oleh yang dipikirkan, yang dilakukan, yang dihayati oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Ya. Oke, ini sebagai bagian awal untuk pendahuluan. Nanti di slide terakhir kita akan kembali lagi ke sini. Betapa pentingnya mempelajari sejarah, menggali dokumen-dokumen yang memang bukan hanya sekedar catatan, tetapi itu merupakan momen-momen di mana sebenarnya Roh Kudus, karya Allah sendiri itu terjadi. Oke. Dalam kelas ini, karena keterbatasan sumber, saya di sini tidak punya banyak buku, tidak ada perpustakaan khusus Karmel yang bisa saya gali. Ya, saya mengandalkan sumber-sumber yang sangat terbatas, maka mohon maaf kalau nanti yang disampaikan itu kurang tajam, kurang lengkap, dan lain sebagainya. Selalu bisa dilengkapi dengan kelas-kelas yang lainnya atau pertemuan-pertemuan yang lainnya. Nah, yang pertama itu konstitusi yang nanti akan dipakai sebagai sumber. Kemudian yang kedua edaran 2 jenderal, Okarm dan OCD. Dan yang terakhir itu pengalaman orang kudus Karmel. Ya. Mengapa kita mulai dengan konstitusi? Karena saya mencoba melihat di regula. Regula itu adalah aturan dasar dari para Karmelit yang dirumuskan ketika para Karmelit masih ada di Tanah Suci, masih ada di lereng Gunung Karmel, di dekat sumur Elia itu. Nah, regula, di dalam regula itu Santo Yusuf tidak disebut sama sekali. Jadi kita tidak bisa menggunakan regula, aturan dasar, pedoman dasar hidup Karmel untuk menggali tentang Santo Yusuf. Yang kita bisa gunakan adalah konstitusi, dan untung di situ ada informasi yang bisa kita gali. Kemudian yang kedua itu surat edaran 2 jenderal dalam rangka ini 150 tahun Santo Yusuf pelindung gereja universal. Itu 2 jenderal OCD dan Okarm itu mengeluarkan surat edaran. Barangkali sudah banyak yang baca. Ya, kalau sudah banyak yang baca ya nanti waktu saya menerangkan dibiarkan aja nggak usah didengar ya. Kemudian yang terakhir itu, dan menurut saya ini yang paling penting ya, terakhir tapi ini paling penting, last but not least, pengalaman orang kudus Karmel ini sangat menginspirasi ya, dan semestinya itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hayati juga dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik ya, sebagai orang Katolik, karena orang-orang Kristen non Katolik itu jarang sekali yang berbicara tentang orang kudus, mereka tidak punya itu. Yang punya orang kudus adalah gereja Katolik ya, mungkin gereja Timur juga punya. Oke. Nah, kita mulai dengan konstitusi. Menarik sekali kalau kita membaca konstitusi. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, apa itu konstitusi? Ya, konstitusi itu penerjemahan dari regula. Kalau regula itu aturan dasar yang sangat singkat, sangat padat, sangat mendasar. Sedangkan konstitusi ini sudah merupakan terjemahan aplikasi lebih konkret dari regula. Ini untuk para pendengar dan peserta yang tidak mengerti tentang konstitusi ini atau ya, dalam konstitusi itu minimal kalau kita membacanya di sana kita bisa melihat Bunda Maria itu disebut kurang lebih 13 kali, mungkin lebih dari 13 kali dalam konstitusi itu. Jadi peranan Bunda Maria ya, istri dari Santo Yusuf ini ya, begitu penting dalam kehidupan Karmel, sangat penting ya, karena memang para Karmelit itu menyebut diri sebagai putra-putri dari Bunda Maria, Santa Maria, Bunda Karmel ya. Jadi Bunda Maria itu adalah tokoh yang sangat penting di dalam kehidupan Karmel. Para Karmelit di lereng Gunung Karmel itu mempersembahkan satu kapel yang mereka bangun di tengah-tengah tempat mereka tinggal di tengah eremit mereka itu, dan mempersembahkan gereja itu kepada Bunda Maria. Jadi peranan Bunda Maria itu sangat penting dalam kehidupan para Karmelit. Tentu saja itu juga dalam kehidupan semua orang Katolik ya. Orang Katolik sangat menghormati Bunda Maria dan memang mempunyai peran yang sangat besar. Nah, menarik sekali dalam konstitusi itu Santo Yusuf cuma disebut 1 kali. Padahal Santo Yusuf dengan Bunda Maria ini sebenarnya kan tokoh yang sangat penting, yang sangat sentral di dalam karya penyelamatan. Tadi kita mendengarkan
Injil Lukas 2, 1 sampai dengan 7. Di situ ditunjukkan bagaimana peranan Yosef, ya, peranan Santo Yusuf, ya, mendampingi Bunda Maria pada waktu akan melahirkan dan sebagainya. Itu jadi sebenarnya Santo Yusuf itu punya peranan yang sangat besar ya. Tetapi itu tadi rupanya kesadaran gereja akan kehadiran dan peranan Santo Yusuf tidak terlalu kuat di awal-awal ya. Pada waktu pelajaran tentang Santo Yusuf dan semangat kerja saya sudah menjelaskan bagaimana proses kesadaran gereja tentang kehadiran, peranan dan pengaruh dari Santo Yusuf. Ya, nggak perlu diulang lagi. Secara singkat saja kita akan melihat di konstitusi itu, ya, Bunda Maria itu dalam konstitusi disebut inspirasi. Jadi dia bukan hanya sekedar tokoh, tetapi seseorang yang memberikan inspirasi, seseorang yang memberikan semangat, seseorang yang memberikan arah dan lain sebagainya. Perannya sangat besar. Itu konstitusi yang saya pakai adalah konstitusi 1995. Karena di kapitel yang baru lalu saya kira ada banyak perubahan, saya tidak tahu penomorannya berubah apa tidak ya. Tapi ini yang saya pakai adalah konstitusi 1995. Jadi kalau ada para konfrater, Romo, Bruder, dan Frater Karmel yang mengikuti ini dan pegang konstitusi, tolong lihat konstitusi 1995 ya, bukan konstitusi yang terbaru. Inspirasi, Bunda Maria itu inspirasi. Lalu ketika para Karmelit membicarakan hidup komunitas di dalam konstitusi itu, Bunda Maria itu disebut juga ya di nomor 29 dan nomor 30. Jadi itu inspirasi, kemudian hidup komunitas, dan yang terakhir ketika bicara tentang doa itu para Karmelit juga menyebut Bunda Maria sebagai contoh seorang yang berdoa, seorang yang bermeditasi, seorang yang menyimpan segala sabda Tuhan di dalam hatinya. Itu artinya dia merenungkan itu ya. Ini saya kira Bunda Maria. Baik, kemudian kalau kita lihat posisinya Santo Yusuf dan Bunda Maria di mana dalam konstitusi itu. Nah, itu kita bisa lihat di bab 5 dari konstitusi. Bab 5 dari konstitusi itu bicara mengenai Bunda Maria. Di situ, di bab 5 saja, Bunda Maria itu disebut beberapa kali. Di nomor 85, 86, 87, 89, 90. Ya, cukup banyak di situ. Nah, Santo Yusuf disebut di bab 5 ini, ya, dan hanya satu kali. Hanya satu kali. Konteksnya apa nanti kita bisa lihat ya. Nah, bisa kita lihat nanti di bagian berikutnya. Jadi kelihatan sekali bahwa Santo Yusuf sebagai pendamping dari Bunda Maria, ya, sebagai bapak, tanda kutip bapak angkat Yesus begitu ya, itu tidak terlalu banyak mendapat tempat. Menurut saya ini sangat mengherankan kenapa para Karmelit yang sangat dekat dengan Bunda Maria tidak dekat juga dengan Santo Yusuf. Ya. Ini minimal kalau kita lihat konstitusi itu tempat dari Santo Yusuf itu tidak terlalu menonjol ya, bahkan boleh dikatakan amat sangat minim. Sementara kalau kita melihat Santo Yusuf sebagai suami Maria dan sebagai ayah dari Yesus dan terutama sebagai pekerja itu mestinya menjadi inspirasi bagi Karmelit yang dalam kehidupan sehari-hari itu memang terlibat dalam karya, dalam bekerja. Ya, itu yang menurut saya cukup menarik untuk digali. Jadi para konfrater, para romo, bruder, frater, mungkin suatu saat ada yang tertarik untuk menulis skripsi tentang Santo Yusuf dalam kaitannya atau peranan Santo Yusuf dalam kehidupan Karmel. Mungkin itu akan menjadi dokumen yang sangat menarik dan sangat penting. Nah, ini kalau kita lihat nomor 88 tadi itu bunyinya begini ya. Saya tidak punya yang bahasa Indonesia, jadi mengutip yang bahasa Inggris saja. Ya. During the liturgical year, the Church celebrates the Paschal mystery of Christ realized in the saints. Jadi liturgi Gereja Katolik, ya, liturgi sepanjang tahun dari Gereja Katolik itu sebenarnya adalah perayaan misteri Paskah. Misteri Paskah Yesus Kristus yang direalisasikan, yang diwujudkan di dalam diri orang-orang kudus. Jadi mengapa kita merayakan orang-orang kudus di dalam liturgi kita, dalam misa kita, ya, baik misa hari raya, pesta, peringatan, dan sebagainya, itu karena para kudus ini adalah orang-orang yang ikut menghayati misteri Paskah Yesus Kristus.
Nah, Carmelites are called to celebrate their saints with particular devotion. Jadi para Karmelit juga dipanggil untuk merayakan orang-orang kudus itu dengan devosi yang khusus. Finding in them the most intense and authentic expression of charism and spirituality of the order. Ini menurut saya sangat penting ya. Mengapa kita merayakan orang-orang kudus Karmel, orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus? Karena kita mau memberikan penghormatan, tetapi juga kita mau menemukan ekspresi-ekspresi, ungkapan-ungkapan autentik dari karisma dan spiritualitas ordo. Jadi kalau para Karmelit itu merayakan dari Raya Bunda Maria, Nabi Elia, dan tokoh-tokoh yang lain itu dalam rangka menggali spiritualitas dan karisma dari ordo sepanjang abad ya, through the centuries. The feast of the prophet Elijah and the memorial of the prophet Elisha and the feast of protectors of the order, ya, protectors ini penting sekali di garis bawahi di situ, of the order, lalu dikasih keterangan Saint Joseph, Saint Joachim, and Saint Anne to be celebrated with particular solemnity. Jadi Santo Yusuf itu dirayakan pestanya, hari rayanya, solemnity, sebagai protector, sebagai pelindung dari ordo. Jadi kalau menurut saya posisi dari Santo Yusuf ini sangat besar harusnya, sangat penting. Dia pelindung, ya. Tetapi saya harus akui bahwa saya sendiri tidak terlalu banyak menaruh perhatian terhadap Santo Yusuf ini. Dan mungkin banyak juga para konfrater Karmel yang tidak terlalu banyak menaruh perhatian pada Santo Yusuf. Maka nanti di bagian akhir saya akan memberikan beberapa catatan yang kelihatannya penting sekali diperhatikan. Ya. Jadi satu-satunya nama penyebutan Santo Yusuf di dalam konstitusi Ordo Karmel, OKARM, itu hanya di nomor 88 itu. Di luar itu tidak ada sama sekali. Jadi memang kalau dilihat dari konstitusinya itu ya cuma sedikit sekali, hanya satu, minim banget ya. Nah, mungkin ini nanti masih perlu digali lagi. Oke. Itu kalau bicara mengenai konstitusi. Kemudian kita melihat surat edaran dua jenderal, OKARM dan OCD, dalam rangka tahun Santo Yusuf ini, yang menurut saya sangat kaya dengan informasi, sangat kaya juga dengan refleksi, sangat kaya juga dengan inspirasi menurut saya, yang penting untuk kita dalami bersama.